Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Allah bagi kita semua tertulis dalam kitab Mazmur 24 ayat 7 hingga ayat 10. Mazmur 24 ayat 7 hingga 10, demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita kembali memasuki sebuah tahun baru gerejawi yang sering kita sebut dengan Advent. Advent itu adalah sebuah pertanda bahwa kita telah memasuki tahun yang baru dalam sebuah gereja. Sama halnya dengan kehidupan kita selama ini, memasuki rumah yang baru, memiliki sifat dan karakter yang baru, atau juga memiliki anak yang baru lahir, memiliki barang yang baru. Antusiasmenya tentu kita berbahagia, cukup bersuka cita. Dan itu pun semua kita dapatkan. Kita boleh menjalani dan memasuki tahun yang baru gerejawi ini adalah karena anugerah Tuhan. Tidak ada kekuatan satupun di dunia ini yang boleh memberikan kita sebuah kesempatan yang indah kecuali bukan anugerah Tuhan. Ya. Segala sesuatunya kita sukses, segala sesuatunya kita boleh berbuah baik, kita memiliki kesehatan, dan terutama kesempatan hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Minggu pertama Advent ini pertanda kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kepada umatnya melalui Yesus Kristus. Yang tentunya ada dua momen yang paling terutama dalam perayaan kehadiran Advent ini. Yang pertama adalah melalui lahirnya Yesus Kristus yang kita nantikan perayaannya, dan lahirnya Yesus di hati kita hari lepas hari, yang telah menebus kita dari dosa dan kematian. Kita telah terselamatkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan kematian kita. Dan yang kedua adalah kedatangannya yang kedua kali melalui pengharapan kita sebagai orang percaya untuk waktu yang kekal yang sedang berjalan sampai sekarang melalui penghakiman yang terakhir. Jadi Mazmur 24 ini juga dapat dibagi dua. Yang pertama, ayat perikop pertama 1 sampai 6 itu yang menggambarkan hakikat Allah itu sendiri yang menciptakan semesta alam, yaitu langit dan bumi beserta isinya. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk juga manusia, termasuk juga hukum keteraturannya. Dan yang kedua perikop kita hari ini, yaitu ayat 7 hingga ayat 10, tentang kehadiran Juru Selamat, Raja kemuliaan. Iya, kehadiran Juru Selamat, Raja kemuliaan, yang disebut Yesus Mesias adalah Raja kemuliaan, Tuhan jaya dan perkasa, bahkan perkasa dalam peperangan.
Jika kita hubungkan dengan kitab 2 Samuel 6 tentang dibawanya masuk tabut perjanjian Allah yang berisi hukum Tuhan ke Yerusalem, itu adalah pertanda bagaimana kemenangan yang didapat oleh sebuah bangsa yang kecil berhadapan dengan bangsa yang cukup besar dan kekuatannya luar biasa. Dan itu juga pertanda sukacita dan kemenangan bagi seorang prajurit tentara yang diberikan kepercayaan untuk menjaga dan mengawal tanda-tanda kebesaran sebuah negara. Ibaratnya seperti kita ada proklamasi teksnya, ada bendera merah putihnya. Jadi prajurit ini dipercayakan tabut perjanjian, yaitu Daud. Tentunya kebanggaan itu melahirkan sebuah tekad untuk melakukan sebaik-baiknya pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dan dia tentunya berhasil. Dan sehingga dengan dukungan dari Tuhan Allah dan kepercayaan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka, ia berhasil mengalahkan orang Palestina, lalu kemudian memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, sehingga persiapan dibuat, kereta baru, semuanya cukup luar biasa persiapannya. Dan juga kekudusan Allah, kekudusan tabut perjanjian itu juga dijaga agar tidak disentuh oleh sembarang orang. Ini yang cukup luar biasa. Jadi satu kebanggaan tersendiri bagi Daud, sehingga tidak heran jika dia telah menciptakan sebuah nyanyian, mengubah sebuah mazmur yang diciptakannya untuk nyanyian sorak-sorak bagi Tuhan Allah Israel, yang turut punya andil dalam kemenangan mereka. Jadi jelas sekali nats ini menggambarkan bahwa Mesias yang akan datang itu dari keturunan Daud, yang menyelamatkan dan membebaskan mereka serta memberkati orang-orang yang percaya yang datang kepadanya. Itu bukan seperti yang kita pahami ketika orang-orang memiliki sukacita, mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat, merasa pula dia itu adalah kekuatannya, kepintarannya, kelihayannya. Dan inilah yang membuat orang biasanya kalau sudah merasa bahwa dia sukses karena kekuatan dan kemampuannya, maka lihatlah dia akan jugul. Bukan hanya jugul, jogal. Karena tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Iya. Setelah menjelaskan siapa Tuhan Allah Israel itu yang akan datang ke kota kudus Yerusalem dan menguraikan tentang siapakah yang layak untuk menyambutnya dan bagaimana caranya untuk menyambut kehadiran Sang Mulia, selanjutnya pemazmur melalui nyanyian pujian ini menghimbau agar setiap umat mampu menyambut kehadirannya, sekaligus memberikan gambaran bagaimana menyambut kehadiran Tuhan itu yang penuh berkat, yang penuh kasih karunia, yang menyediakan segala kebutuhan di saat-saat pertolongan dibutuhkan, di saat-saat pertempuran itu terjadi, kemenangan bisa didapatkan karena Tuhan bersama kita. Yerusalem sebelum menjadi ibu kota kerajaan Israel, wilayah ini dikuasai oleh tentara Palestina. Jadi umat-umat bangsa Israel itu menjadi bulan-bulanan Palestina yang pada masa itu bahkan bagaikan orang-orang yang kalah, bangsa yang kalah, kepala tertunduk penuh dengan kepedihan. Dulunya bahwa ketika bangsa itu kalah, otomatis dipandang dan dipercayai juga bahwa Tuhannya sudah kalah. Ngeri. Namun ketika raja di atas segala raja datang,
yaitu raja kemuliaan yang diimpi-impikan, yang mereka tunggu selama ini, maka mereka yang dulunya menangis dan menyerah, tertunduk dalam kekalahan dan terpuruk pada kondisi yang tidak mengenakan, dihimbau dan disemangati, dimotivasi kembali, diminta berhentilah berkabung. Cukup, karena raja kemuliaan sudah datang. Melainkan angkatlah kepalamu, angkatlah pintu-pintu gerbangmu, sebagai tanda kemenangan ketika raja kemuliaan itu telah datang. Semangat persatuan itu ada. Jika kita hubungkan juga dengan perjanjian baru, maka gambaran kemenangan Tuhan Yesus itu digambarkan juga dengan kemenangan orang percaya dari kematian sebagai inti utama dari khotbah ini. Jangan takut terhadap dosa, jangan takut terhadap kematian, sebab kehidupan yang kekal sudah ada di dalam tangan Raja Kemuliaan. Sehingga minggu-minggu Advent ini menandakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini adalah untuk memenangkan orang percaya dari kematian dan dosa. Sehingga dimulai nats ini dengan kalimat, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Jadi menurut 2 Samuel 6 ayat 17, ada beberapa pintu gerbang di Yerusalem. Ada gerbang kemah-kemah, ada juga gerbang kuil-kuil. Ketika mereka susah, kadangkala harus memuji ilah mereka di kuil, tetapi mereka juga diyakinkan supaya datang ke kemah-kemah untuk memuji Tuhan. Yang pertama yang menjadi pertanyaan kita adalah pintu gerbang yang terangkat. Sangat sulit untuk memahami gerbang yang terangkat. Apalagi di saat perjalanan mereka yang adalah kemah-kemah. Yang biasa kita dengarkan rumah dengan pintu yang terbuka, atau saat ini bisa identik dengan buka geser, buka tutup, buka geser. Jadi sangat sulit menemukan pintu yang terangkat. Bahkan Simpson sendiri pernah melakukan sebuah perubahan atas kepercayaan bangsa itu dan memberikan pintu hati bagi orang percaya, menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan diruntuhkan. Simpson telah mencabut daun pintu gerbang kota beserta palangnya dicabut. Itu tertulis dalam Hakim-Hakim 16 ayat 3. Itu dicabut, dihancurkan. Dia menandakan murka Tuhan terhadap bangsa itu. Lalu kota itu pun hancur. Dan yang kedua, dikatakan pintu yang berabad-abad, berarti pintu yang abadi. Berarti kalau kita bayangkan dengan pintu yang abadi sudah ada karatnya, berarti kuncinya, engselnya sudah sulit untuk dibuka. Dibuka pun nanti pasti hancur. Bagaimana membuka pintu yang sudah lama tidak dioperasikan lagi? Jangan-jangan rumahnya juga akan hancur. Belum pernah ada gerbang yang dibentuk khusus untuk naik turun. Yang ada sistemnya buka dan geser, buka dan tutup. Lalu apa maksudnya dengan pintu yang terangkat? Nas ini mempergunakan sebuah istilah untuk mengakui sekaligus menyaksikan kemuliaan dan kebesaran kehadiran seorang raja yang sudah lama dinantikan. Ibarat seorang anak yang dimimpikan itu dalam keluarga, pernikahan sudah lebih dari 10 tahun, tetapi tiba-tiba diberikan Tuhan. Ini yang luar biasa.
Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Orang percaya selama ini yang banyak kita kenal adalah orang yang tidak pernah setia. Ibaratnya sakit, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit muruk. Tidak ada kesabaran. 2 kali dikatakan dalam ayat sini adalah angkatlah kepalamu. Di ayat 7 dan ayat 9. Kata yang berbeda dengan membuka, kata yang berbeda dengan kata terbuka, yang lebih menekankan arti menerima Yesus dengan tangan terbuka, yang lebih dalam menyambut kehadiran daripada Raja kemuliaan itu. Harusnya dilakukan dengan gembira, dengan sukacita girang, tanpa ragu, namun dengan optimisme yang tinggi, sebagaimana simbol kepala telah ditegakkan. Artinya bisa kita bayangkan, tidak lebih berharga pintu gerbang itu daripada kehadiran Raja yang dimuliakan itu. Itu dengan tegasnya. Kalau sempat sukacita, pesta, kebahagiaan itu datang, maka pintu apapun itu tidak akan berguna karena kemuliaan sudah datang. Tidak ada lagi kepedihan, yang ada adalah kepastian dalam kemenangan. Mengapa? Sebab yang datang itulah pribadi yang jaya perkasa, yakni Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Dikatakan terangkatlah, jangan kendor dan turun lagi, jangan tertutup lagi kepada Tuhan yang selama ini sudah terbuka, apalagi membuka diri kepada hal-hal yang bersifat dosa. Inilah salah satu perayaan Advent bagi kita. Sekalian menyatakan bahwa sekali kita menerima Yesus, maka senantiasa hati kita harus menjadi tuan rumah bagi Yesus, menjadi rumah persinggahan bagi Allah, dan menjadi tempat kehadiran berkat-berkatnya. Jangan tutup hatimu, janganlah tertutup untuk firman Tuhan. Suatu kebiasaan yang sering terjadi, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merayakan perayaan Natal, alangkah indahnya pernak-pernik itu, alangkah ramainya, terhibur semua, bergembira. Tetapi setelah Natal itu berakhir, maka segala aktivitas iman kita dan manusia-manusianya juga hilang entah kemana. Manusia dan segala aktivitas keramaian itu dan juga ibadahnya hilang ibarat kehilangan roh. Tidak berspirit lagi, tidak ada semangatnya. Bapak Ibu, mungkin inilah jawaban doa dari orang-orang percaya dan jawaban doa dari Tuhan Yesus kepada Sang Bapa. Mereka datang kepadaku ketika mereka ada yang mereka butuhkan. Mereka datang berdoa dan bersujud kepadamu ketika mereka ada yang mereka harapkan. Ya, benar-benar memang Tuhan Yesus itu hadir di dunia ini dengan kehadiran corona, sehingga kita tidak lagi bisa merayakan Natal, tidak bisa lagi merayakan Paskah, sehingga semakin banyak orang yang menghalalkan atau barangkali menyandarkan hidupnya tidak bisa lagi bergereja. Jangan terulang kembali dunia ini menutup pintu hatimu. Jangan perbuat dunia ini menjadi tolak ukur bagimu untuk lebih takut kepada dunia. Takutlah kepada Tuhan. Iya kan? Bagaimana? Dulunya ketika corona ini baru-baru muncul, Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami. Selesaikan corona ini dari hadapan-Mu, dari dunia ini, dari bangsa kami. Amankan keluarga kami Tuhan dari hembusan corona. Banyak
Amankan Tuhan, yang terakhir doanya, amankan Tuhan corona ini di gereja kami supaya kami boleh bergereja. Nyatanya diizinkan beribadah. Apakah saudara-saudara kita itu yang sering menyatakan dalam doanya, bahkan kebanyakan di Facebook, sudah datang ke gereja? Jangan-jangan yang lebih utama mereka pikirkan adalah bagaimana bergelut dengan dunia ini, bagaimana mencintai dunia ini. Tetapi mencintai Yesus itu adalah nomor yang terakhir. Sehingga diingatkan tidak ada lagi pintu hati yang tertutup bagi berkat yang berabad-abad ini. Malah runtuh. Padahal Yesus sudah datang. Hati yang merasa selama ini luluh, hati yang merasa selama ini tersakiti, hati yang selama ini berkeluh kesah, malah semakin runtuh. Yesus juga mau hadir sebagai Raja kemuliaan, Raja yang menyelamatkan kita. Tetapi kita tidak terima, kita tidak sambut dengan baik. Terangkatlah pintu. Pintu apakah yang dimaksud? Tiap orang atau tiap rombongan yang akan memasuki sebuah kota, memasuki sebuah rumah, wajib berhenti sejenak untuk mengetuk pintu gerbang itu, menunggu pintu gerbang kota terbuka sebagai tanda bahwa rombongan sudah tiba dan mereka diterima dengan baik. Yang menarik, pemazmur menggunakan kalimat seru sebagai tanda perintah agar mereka segera masuk. Perintah, terangkatlah pintu-pintu, terbukalah pintu itu. Memerintahkan pintu-pintu yang sudah berabad-abad pun di situ akan terangkat dan bukan terbuka menunjukkan pada makna. Hilangkan pintunya, tidak usah memakai pintu lagi, tidak ada lagi batas-batas. Percayalah kepada Tuhan yang menyelamatkan hatimu. Apa maknanya? Apa arti daripada terangkatlah pintu-pintu itu? Bahwa selebar apapun pintu itu dibuka, itu tidak akan sanggup terbuka lagi. Lebih lebar lagi menyambut kemuliaan Raja yang maha besar itu. Karena pintu-pintu yang di dunia ini adalah sudah punya ukuran tersendiri, tidak sanggup lagi dibesarkan. Tetapi pintu yang dari surga adalah hatimu. Pintu yang diberikan, yang dimaksud melalui nas ini adalah pintu hati kita. Pintu itu tidak sanggup lagi, yang di dunia ini tidak sanggup lagi menandingi besarnya kemuliaan Tuhan Allah Israel yang maha mulia. Pintu-pintu yang dibangun oleh tangan manusia itu tidak cukup layak untuk menyambut dan mempersilahkan masuknya Tuhan Allah yang maha agung itu. Jadi suara malaikat yang kita dengar seperti yang didengarkan oleh para prajurit itu, dijawab oleh para prajurit itu dengan menjawab, siapakah Raja kemuliaan itu? Ini identik, siapakah Raja kemuliaan itu? Risi Huroa, gitu. Sehingga orang kadar kepercayaan sudah jelas. Dia meragukan kehadiran Tuhan Yesus. Tidak sesuai dengan keinginannya. Kehadiran Yesus yang mereka anggap adalah sebagai Raja, sebagai pahlawan, sebagai hero yang menyelamatkan, memenangkan mereka dari peperangan, seringkali menjadi salah duga bagi orang-orang duniawi. Tetapi kedatangan Raja yang mulia ke dunia untuk mengalahkan segala musuh dan menguatkan setiap orang percaya agar mampu lebih kuat lagi menantikan kehadiran Raja itu semasih di bumi ini hidup kita. Tidak perlu ada takut, tidak perlu ada bimbang. Jadi kedatangan Raja melalui pintu gerbang itu menandakan keteraturan hidup. Orang yang hidupnya teratur pasti indah. Teratur hatinya, pasti teratur matanya. Teratur matanya belum tentu teratur hatinya. Teratur hatinya
pasti teratur mulutnya. Orang yang mulutnya teratur itu sumbernya dari hatinya. Kalau teratur hatinya, pasti jari-jarinya juga pasti teratur. Tetapi jari-jari yang tidak teratur itu pasti hatinya sudah tidak teratur lagi. Iya. Khusus juga bagi isi bumi, sama seperti prajurit yang tadi, yang tidak akan pernah masuk dari pintu yang lain. Dia tuh harus tunduk kepada pemimpin yang berkuasa. Dia harus tunduk kepada raja yang mengendalikan. Kalau dunia ini adalah yang mengaturnya, rajanya, maka hidupnya pasti seperti dunia ini. Kalau dia hidupnya seperti orang-orang yang kacau dan berdosa, makanya hidupnya seperti itu. Tetapi kalau rajanya adalah Yesus, maka kemuliaan pasti ada, keteraturan pasti ada, dan sukacita, kebahagiaan itu, kemenangan ada, keselamatan ada bagi mereka. Ketika dia dipanggil, maka dia akan datang melalui gerbang yang baik itu dan masuk ke dalam persekutuannya dengan teratur. Demikian jugalah kita harus memiliki keteraturan hidup. Bila Tuhan menyuruh kita untuk hidup di bumi ini sementara dan harus masuk kembali melalui pintu gerbang keselamatan itu, yaitu Yesus, supaya hidup kita teratur dan baik. Kita tidak bisa menolak panggilan itu untuk setia menantikan kehadiran Raja Kemuliaan yang sudah lama dinantikan. Ya, sudah lama dinantikan. Sekali hati kita terbuka untuk Tuhan, maka akan selamanya hati kita, tubuh kita, jiwa kita adalah milik Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada kesempatan untuk yang lainnya, apalagi untuk pekerjaan iblis. Jangan berikan hatimu untuk iblis. Sekali kamu berikan, maka saat itulah hukuman itu akan muncul lagi. Menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup ini haruslah melalui pengakuan bahwa dialah Raja Kemuliaan, Raja di atas segala raja, sehingga tata hati kita sekalipun singgasananya adalah milik Tuhan. Dialah yang harus bertahta di hati kita, bukan egomu, bukan ego kita, bukan kemampuan dan kelihayan kita, tetapi Tuhan bertahta di dalam hati kita dan dialah pemilik hati kita. Di sisi lain, menyambut Tuhan itu harus dengan kegirangan. Siapapun yang sedang mengalami kekalahan, harusnya dengan kehadiran Sang Perkasa dalam peperangan, kondisinya menjadi berubah, yakni bermental sebagai orang yang menang. Jika hadir Allah dalam diri kita, sambutlah dengan kemenangan. Angkatlah kepala sebagai tanda kita siap mengalami kehadirannya. Iya. Ada yel-yel yang mengatakan ye. Apalagi kehadiran Yesus, kita harus bergembira. Sebab tidak ada yang layak menandingi kemuliaannya. Gerbang-gerbang yang berabad-abad pun adalah simbol telah banyak pengalaman. Setelah banyak merasa asam garam, acap kali itu tidak berguna lagi dan tidak ada bandingannya bila dibandingkan dengan kehadiran Sang Juru Selamat. Keindahan dan kekuatan dan keuletan dunia tidak akan pernah berguna bila Tuhan itu telah datang. Raja Kemuliaan itu telah hadir. Kehadirannya lah yang sangat dibutuhkan. Kehebatan gerbang penyambut megah, penyambut tamu ini dipandang tidak layak menyambut kehadiran yang mulia itu. Jangan kita anggap ketika kita sudah banyak melakukan sesuatu, banyak memiliki sesuatu, dan kita berilmu, lalu kita menyatakan kita adalah yang terkuat, yang dominan, bisa mengundang Tuhan Allah dengan cara yang kita miliki. Jangan harap. Pemahaman ini harusnya menjadi pemahaman setiap orang percaya bahwa kita masih melayaninya. Itu karena dilayakkan Tuhan. Kita masih memuji namanya. Itu pun bukan karena kita layak, tetapi Tuhan yang melayakkan. Kita masih bisa beribadah. Itu bukan karena kita telah banyak berkorban,
Kita telah mengatur waktu kita sedemikian baik sehingga kita mampu menyisihkan waktu tenaga kita yang ekstra untuk datang bersekutu. Tidak. Tetapi semua itu adalah anugerah Tuhan. Kita dimenangkan dalam perjalanan peperangan hidup ini, termasuk dari corona. Itu semua karena anugerah Tuhan kita bisa bersekutu, karena kita layak menerima persekutuan itu karena Yesus. Jadi saudaraku, mari isilah Advent itu dengan baik, karena Raja Kemuliaan itu telah datang. Amin.